Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya yang saya kasihi dan saya hormati. Ibu dosen, Ibu Doktor Diana Napitupulu, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Sains. Perkenalkan, sebelumnya saya Christian Angelo dengan NIM 22400 50225. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang saat ini sedang menempuh studi mata kuliah hukum perbankan di mata kuliah Ibu. Baik, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya ingin menjelaskan, mempresentasikan tentang bank-bank konvensional dan bank-bank syariah serta apa itu pengertian hukum perbankan dan jaminan. Serta di situ kita akan membahas likuiditas, syarat-syarat pendirian bank dan lain sebagainya. Baik, sebelum kita memasuki tentang bab 2 yang membahas tentang perbedaan bank umum dan bank syariah atau bank konvensional, kita harus mengerti dulu apa itu pengertian hukum. Baik, dalam pandangan saya, hukum merupakan aturan, seperangkat aturan tertulis maupun tidak tertulis yang berisi tentang himbauan, larangan, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan, serta dengan ancaman sanksinya. Sedangkan perbankan adalah kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat untuk dikelola dan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pinjaman ataupun kredit. Secara singkat seperti itu. Jika kita menggabungkan dua definisi ini, maka terakhirlah kesimpulan bahwa hukum perbankan adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang tata cara perbankan yang ada di Indonesia, tentang cara pendirian perbankan, hak-hak dan kewajiban nasabah, baik nasabah terhadap bank yang bersangkutan maupun sebaliknya. Kita akan membahas itu di bab 2 yang akan saya jelaskan. Baik teman-teman maupun ibu dosen yang saya kasihi, jika kita mengingat kembali pada semester 1 kita berkuliah, kita selalu diajarkan oleh dosen-dosen kita, jika kita berargumen atau ingin menyusun legal opinion atau menyatakan pendapat, tanyakan apa dasar hukumnya. Kali ini kita belajar tentang hukum perbankan, maka kita harus tahu dasar hukum perbankan. Hukum perbankan didasari oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, di mana undang-undang ini menjelaskan bahwa bank menghimpun dana dari masyarakat, lalu bank mengelola dana itu, lalu mengembalikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman maupun kredit. Tujuan bank ini didirikan agar terjadinya kehidupan atau meningkatnya taraf hidup masyarakat. Baik teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang dasar hukum perbankan. Kenapa sih undang-undang tentang perbankan itu dari tahun ke tahun diperbaharui atau mengalami perubahan? Jadi yang teman-teman perlu ketahui dan ibu dosen perlu ketahui, bahwa perbankan ini adalah kegiatan usaha yang dimana dia ini mengambil dana dari masyarakat, lalu dikelola, lalu dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman ataupun kredit, yang tujuannya tadi itu agar kehidupan masyarakat tarafnya meningkat. Nah, maka perlulah diperbarui undang-undang itu
agar pelayanan perbankan ini sesuai dan sejalan dengan tujuan pembangunan negara. Karena sudah saatnya dirasakan penyesuaian dan penyempurnaan, maka yang saya ambil ada 3 atau 5. Satunya ada penyederhanaan jenis bank, jadi dibedakan 2 jenis bank antara bank konvensional dan bank syariah. Yang kedua, persyaratan pokok untuk mendirikan bank diatur lebih rinci. Yang ketiga, peningkatan perlindungan masyarakat agar masyarakat terlindungi dari kejadian yang merugikan akibat pelayanan perbankan ini. Yang terakhir, ekspansi kesempatan untuk mencegah terjadinya praktek yang merugikan masyarakat. Baik teman-teman dan ibu dosen sekalian, kali ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pendirian bank atau new establishment. Pendirian bank adalah proses awal untuk mendirikan entitas bank baru. Definisi: pembentukan badan hukum baru yang belum pernah ada sebelumnya untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai bank umum atau bank pembinaan rakyat syariah. Aktivitas meliputi penyusunan akta pendirian, pemenuhan modal minim. Saat ini bank umum minimal 3 triliun. Pengajuan izin prinsip dan pengajuan izin usaha kepada OJK. Hasilnya lahir satu entitas bank baru. Yang kedua, merger atau penggabungan. Merger adalah penggabungan 2 bank atau lebih di mana hanya satu bank yang bertahan, disebut survivor bank. Definisi: perbuatan hukum penggabungan 2 bank atau lebih di mana bank yang menggabungkan diri bubar, berakhir status badan hukumnya dan semua aset dan likuiditasnya beralih kepada bank yang menerima penggabungan survivor. Rumus sederhana: bank A plus bank B sama dengan bank A, bank B bubar, status hukum. Bank A yang menerima penggabungan bank A tetap mempertahankan identitas hukum dan namanya meskipun bisa berubah. Maksudnya. 3. Akuisisi, pengambil alihan. Akuisisi adalah pengambilan kendali atas satu bank melalui pembelian saham. Definisi: perbuatan hukum pengembalian kepemilikan saham bank yang melibatkan berpindahnya pengendalian atas bank tersebut. Rumus sederhana: bank A memiliki sebagian besar saham bank B, status hukum. Kedua bank A sebagai pengakuisisi dan B sebagai yang diakuisisi tetap beroperasi sebagai entitas hukum yang terpisah, namun kebijakan operasional bank B dikendalikan oleh bank A yang menjadi anak perusahaan. Yang terakhir, konsolidasi atau peleburan. Konsolidasi ada peleburan 2 bank atau lebih untuk membentuk satu bank baru. Perbuatan hukum peleburan 2 bank atau lebih di mana semua bank meleburkan diri atau bubar, berakhir status badan hukumnya, dan aset serta likuiditas stabilitasnya beralih kepada bank baru didirikan. Rumus sederhana: bank A tambah bank B sama dengan bank C. Status hukum membentuk entitas bank yang benar-benar baru dengan nama dan status hukum yang baru. Kelima, integrasi. Dalam konteks perbankan di Indonesia, integrasi adalah istilah yang diperkenalkan dalam program regulasi OJK sebagai salah satu metode konsolidasi khususnya dalam konteks kelompok usaha bank. Definisi: proses penyatuan seluruh fungsi utama, kegiatan operasional dari kegiatan bank yang berada dalam satu kelompok usaha bank yang diambil alih tanpa harus melalui peleburan badan hukum secara langsung, merger atau konsolidasi. Tujuan: menciptakan efisiensi dan sinergi dalam grup bank, menjadikan langkah awal sebelum dilakukan merger atau konsolidasi penuh menjadi kekuatan penuh dalam skema KUB. Dasar hukumnya: aksi korporasi bank seperti merger, konsolidasi, akuisisi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang merger, konsolidasi dan akuisisi bank. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 41/POJK 03/2019 tentang penggabungan, peleburan, pengambil alihan, integrasi, konversi bank umum, serta PJOK
POJK terkait konsolidasi bank lainnya, semua aksi ini wajib mendapatkan izin dan persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Dalam hal bank yang berbentuk perseroan terbatas harus disetujui melalui rapat umum pemegang saham. Baik, pada kali ini kita masuk pada materi perbedaan bank konvensional dan bank syariah serta dasar hukumnya di masing-masing bank tersebut. Baik, kita yang pertama ke bank konvensional. Bank konvensional beroperasi berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, hukum perdata dan pidana, serta mengacu pada peraturan nasional dan internasional yang relevan. Dasar hukum utamanya meliputi 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang juga mempengaruhi regulasi perbankan. Terus ada lagi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur pembinaan pengawasan perbankan. Peraturan perundang lainnya yang dikeluarkan oleh OJK dan yang mengatur pembinaan dan pengawasan perbankan. Lalu kita masuk ke dasar hukum bank syariah. Bank syariah memiliki landasan hukum ganda. Jadi dia mempunyai dua landasan hukum atau mempunyai dasar hukum. Yang pertama hukum positif negara dan hukum Islam syariah. Hukum positif negara secara spesifik, perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang juga memberi ruang bagi bank untuk menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Peraturan perundangan lain yang dikeluarkan oleh OJK dan BI. Yang kedua, hukum Islam syariah. Bank syariah wajib beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi pedoman dan operasional produk dan bank syariah. Lalu kita akan merinci perbedaan pokok dasar hukumnya antara bank konvensional dan bank syariah. Dasar utama, kalau bank konvensional itu hukum positif negara, undang-undang perbankan dan lain-lain. Kalau bank syariah dia mencampurkan dua dasar hukum, yaitu hukum syariat Islam dan hukum positif undang-undang negara. Oke. Kalau bank konvensional prinsip utamanya itu berlandaskan pada prinsip ekonomi dengan sistem bunga. Sedangkan bank syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah, anti riba dan sebagainya macam lainnya. Yang ketiga, diawasi kalau bank perbankan itu oleh OJK dan BI. Sama juga pada bank syariah diawasi oleh Dewan Komisaris, Direksi OJK dan BI, ditambah pengawasan kepatuhan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah. Teman-teman, BI dan OJK sebagai pelaksana makroprudensial dan mikroprudensial seharusnya selangkah lebih maju menjaga dan mengembangkan teknologi pada hukum perbankan. Dikarenakan pada masa-masa yang akan datang akan begitu banyak lagi teknologi yang lebih maju dari sekarang, sehingga lembaga perbankan harus mempersiapkan resiko apapun yang terjadi. BI dan OJK harus lebih maju untuk mengantisipasi kecurangan serta merilis contohnya blueprint atau gambaran beberapa tahun ke depan. Baik, masuk kepada kesimpulan. Bank konvensional itu berbasis hukum positif, menciptakan hubungan kreditur dan debitur. Sebaliknya, bank syariah berbasis hukum positif dan hukum syariah menciptakan hubungan kemitraan jual beli atau sewa menyewa. Dengan tegas, bank syariah melarang adanya riba. Baik,
Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, saya presentasikan yang menjadi nilai dari bagian UTS saya juga mengucapkan permohonan maaf karena pembuatan video ini sedikit terlambat, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Diana Ria Winati Napitupulu, sarjana hukum, magister hukum, magister kenotariatan, dan magister sen. Kiranya berkat dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibu dan keluarga. Kali ini saya Christian Angelo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan NIM 224502225. Mohon pamit. Mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang. Terima kasih.